Sahabat Excellent Sales, bagaimanakah caranya agar keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh calon konsumen kita mampu kita tangani dengan tepat, dengan teknik-teknik yang tepat yang akhirnya membuat keberatan tersebut menjadi kekuatan dan pemahaman baru sehingga berujung kepada kemudahan untuk terciptanya closing. Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Oke, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dalam pertemuan kali ini, sahabat-sahabat Excellent Sales, kita akan bicara kiat sukses menangani keberatan calon konsumen kita. Dalam sales proses, biasanya setelah kita melakukan presentasi, atau bisa jadi pada saat kita melakukan presentasi, timbul keberatan-keberatan yang dinyatakan. Oh, mahal ya harganya? Oh, perusahaannya baru toh? Oh, cabangnya sedikit? Oh, kok garansinya pendek? Nah, itu adalah keberatan. Mindset yang penting ketika kita menghandle keberatan, bahwa keberatan tidak sama dengan atau bukanlah penolakan. Ini dulu nih, sahabat-sahabat Excellent Sales. Ini penting sekali. Justru seringkali ketika timbul keberatan yang dinyatakan, disampaikan, atau dalam bentuk pertanyaan yang detail, itu indikator positif adanya buying signal. Artinya dia memiliki ketertarikan, ingin lebih paham, ingin lebih mantap sebelum akhirnya memutuskan pembelian. Clear ya, sahabat Excellent Sales, bahwa keberatan tidak sama dengan penolakan, tetapi bisa jadi adalah buying signal. Oke, nah sekarang tentu sudah sering kita dengar kiat-kiat menangani keberatan. Mulai dari yang menyetujui, lalu kita berikan jawaban, lalu konfirmasi. Katakanlah orang mengatakan, oh Pak Adriano, mahal ya ternyata harganya. Nah, pernyataannya timbul setelah saya presentasi tentang produknya, lalu di ujung calon konsumen bertanya, berapa nih Pak Adriano harganya? Jadi jawablah dan dia mengatakan, oh mahal ya harganya. Nah, dengan menyetujui ya, kita cukup mengatakan bisa dengan pendekatan seperti ini. Oh, betul memang Ibu, banyak juga calon-calon konsumen kami dulunya awalnya mengatakan produk kami mahal. Tetapi setelah mereka lebih paham tentang keunggulan-keunggulannya, akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata harga yang ada itu sangat murah dibandingkan nilai manfaat yang diberikan. Itu menyetujui dengan memberikan bahwa banyak juga orang yang memiliki keluhan yang sama. Sekaligus di situ bisa Anda tambahkan penegasan lagi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, Bu. Ini kan bahan-bahannya berbeda, itu bisa dikuatkan lagi. Dan jangan lupa ditutup dengan konfirmasi. Mengunci keberatan tersebut. Contohnya. Nah, bagaimana, Bu? Terkait harga. Kira-kira ada yang masih mau dibahas lagi? Oh, nggak ada Pak Adriano. Udah clear tuh, udah makin paham. Oke. Nah, itu untuk membuat kita bisa bergerak kepada penjelasan berikutnya. Jadi nggak nanti muter lagi, kita bergerak ke penjelasan yang lain, ngomong lagi. Tapi mahal ya, nggak kelar-kelar kan? Jadi mesti dikunci. Nah, itu dengan keberatan-keberatan apapun disebut namanya teknik handling objection, menangani keberatan. Keberatan timbul, kita tangani. Nah, sekarang kita ada lagi nih, teknik yang bisa memperkaya dalam menghandle keberatan. Tetapi kita sebut namanya teknik blocking objection. Kenapa blocking objection? Karena secara prinsip ini berbeda dengan handling objection. Keberatan timbul, kita berikan jawabannya, penanganannya. Yang blocking objection, kita angkat keberatannya oleh kita sendiri, kita jawab keberatan tersebut, lalu kita konfirmasi. Jadi dibalik ya, menarik nih. Yang angkat keberatannya justru kita sendiri. Makanya disebut blocking objection. Konsumen mah anteng aja, lagi dengerin aja presentasi kita. Tetapi sambil kita insert. Contohnya, Bu, produk-produk kami ini memiliki keunggulan, dijelaskan tuh ya, A, B, C, D. Lalu kita nyambung sendiri nih.
Nah, memang betul, banyak calon-calon konsumen kami yang mengatakan bahwa ternyata harganya mahal ya. Tetapi setelah tadi kita tegaskan lagi bahwa manfaatnya adalah seperti ini, garansinya juga lama, mereka akhirnya sadar, oh ternyata memang harganya sesuai. Atau juga kadang-kadang mereka ada yang berpikir gini loh Bu, tapi kan ini masih baru Pak Adriano, di Indonesia baru 2 tahun, jadi kami ragu-ragu nih. Betul sekali, memang kami masih baru di Indonesia, tetapi secara global kita sudah berusia lebih daripada 50 tahun, yang artinya kami memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis ini dengan memiliki banyak client base yang membuat perusahaan kami bisa eksis, menunjukkan bahwa kita bukanlah perusahaan yang abal-abal. Nah, jadi kita ngangkat keberatannya sendiri, kita jawab sendiri, lalu baru. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Boleh dikonfirmasi, diklarifikasi seperti itu. Biasanya jawabannya begini. Betul Pak Adriano, saya pun tadi awalnya berpikirnya sempat mau ngomong harganya mahal, tapi tadi Pak Adriano udah jelasin, ya jadinya paham saya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ada syaratnya nih. Untuk teknik blocking objection, pertama, kita mesti mengumpulkan keberatan-keberatan apa yang lazim. Ingat ya, ada kata lazim. Lazim artinya itu sering diajukan. Kalau dia sudah masuk kategori keberatan yang lazim, dia boleh masuk ke dalam bucket list keberatan-keberatan yang bisa kita coba dengan teknik blocking objection. Oh ternyata keberatan harga mahal ini sering nih, hampir pasti. Lalu keberatan tentang produknya sering kosong, atau lokasi service centernya jauh dari tempat saya. Ini hampir menjadi top 3 objection yang sering diungkapkan oleh calon konsumen kita. Nah, itu boleh tuh dimasukkan menjadi bagian daripada presentasi kita. Kenapa? Berarti probabilitas orang memiliki keberatan yang sama itu besar. Dan ketika Anda mampu menjawab, apa yang timbul? Orang merasa dipahami. Wah, ngerti banget nih salesnya. Saya belum mengungkapkan keberatan, sudah terjawab duluan. Ini juga yang kedua nih. Saya mau mengungkapkan keberatannya, udah terjawab lagi. Orang merasa dipahami, dan ketika selesai, sudah selesai juga keberatan-keberatannya terjawab. Tapi kalau berbeda dengan yang tadi handling objection, apa keuntungan blocking objection? Retensinya berkurang pelan-pelan. Penolakan-penolakannya itu udah terjawab dengan sendirinya. Dan tidak banyak terjadi istilahnya tuh saut-sautan. Tapi kalau yang blocking objection, bisa jadi gini tadi. Oh harganya mahal Pak Adriano. Ya betul, memang banyak yang berpikir seperti itu. Lalu kita jelasin kan. Bisa jadi dia akan ngomong gini, tapi enggak lah, menurut saya tetap kok harganya mahal. Nah begitu kan. Jadi tensinya sama-sama mempertahankan jawabannya versi masing-masing. Si sales versinya dia memang harganya nggak mahal, si calon konsumen mengatakan harganya mahal. State-nya udah beda. Di blocking objection, dijawab di benak dengan statement-statement Anda. Jadi ketika di ujung, tanda kutip, udah kehabisan bahan keberatan. Kalaupun dia tadi klarifikasi aja sifatnya. Oke. Mengingat syaratnya sebaiknya adalah keberatan yang lazim, maka jangan iseng coba-coba keberatan yang belum masuk kategori lazim, itu Anda raise, Anda angkat. Itu namanya cari masalah. Wah kalau gitu Pak Adriano, saya selama ini sih belum pernah dengar nih keberatan tentang jumlah cabangnya terbatas. Tapi saya coba, ya ngapain cari-cari masalah? Berarti itu selama ini tidak menjadi concern, ya biarkan saja. Kan kalau memang dia tidak menjadi concern, dia tidak masuk keberatan yang lazim, ya Anda tidak perlu memasukkan. Berarti kan mubazir, Anda spend waktu khusus untuk membahas sesuatu yang itu tidak menjadi concern. Ingat ya, kata-katanya concern. Yang menjadi fokus prioritas kekhawatiran dari calon konsumen yang perlu dijawab. So, kita simpulkan. Menangani keberatan itu bagian daripada sesuatu yang selama ini sudah sering kita lakukan, sudah terbiasa kita dengar. Sekarang kita tambahkan dengan meng-blocking objection. Perbedaannya, menghandling di depan, maksud saya setelah ada keberatan baru direspon, blocking berarti kita jawab dalam bagian presentasi kita tentang kemungkinan keberatan-keberatan yang timbul. Oke, keuntungannya perasaan dipahami, state
yang lebih bersahabat, oke? Dan yang ketiga tentunya lebih besar probabilitas akhirnya tercipta closing. Oke, sahabat-sahabat, buat Anda yang baru pertama kali bertemu saya di channel ini, Adriano Giovanni, yuk pastikan like, subscribe, biar Anda nanti akan mendapatkan notifikasi tentang edukasi-edukasi seputaran sales, lalu juga pengembangan diri, kepemimpinan di channel yang keren dan kece ini. Oke, saya Adriano Giovanni dari Peak Performance Indonesia. Undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.